Nggak usah bangga kalau lo punya ide, karena ide itu nggak ada harganya. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bersama aku, Umar Faruqi, yang terus membantu kamu untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan diri. Ayo kita sama-sama belajar untuk upgrade diri kita sehingga kita bisa menjadi versi terbaik diri kita. Kali ini gue pengen bahas tentang bagaimana ide itu sebetulnya murah sekali harganya. Ketika kita punya banyak ide, kita akan semangat banget ingin mewujudkannya. Tapi berapa persen sih dari kita yang mewujudkan benar-benar ide tersebut? Dari semua ide yang kita punya, berapa banyak sih yang benar-benar kita take action melakukannya? Ingat bahwa ide itu hanyalah sebuah gagasan yang tiada artinya kalau tidak kita praktekkan dan terapkan. Mentorku pernah bilang gini, Mar, nggak ada gunanya kalau lo punya ide banyak, tapi kalau lo nggak take action. Nggak ada gunanya kalau kita punya gagasan banyak, tapi kita nggak implementasi. Ketika kita punya ide, apalagi di era informasi sekarang, menjadi meaningless karena mudah sekali untuk kita saling bertukar informasi, untuk kita saling berbagi ide kita. Kita bisa dapat ide dengan mencarinya di internet dengan mudah sekali. Maka yang mahal adalah implementasi. Banyak startup-startup sukses yang idenya mungkin sederhana dan sudah ada orang lain yang memikirkannya, tapi yang berhasil adalah yang mewujudkannya. Salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey, bilang kayak gini, semua orang punya ide, tapi yang penting adalah menjalankan ide dan menarik orang lain untuk membantu Anda mengerjakan ide tersebut. Satu hal yang menarik, bahwa ketika kita punya ide, yang terpenting adalah menerapkannya. Ketika kita lihat lingkaran ini, ada orang-orang yang sekedar punya ide saja. Dan itu mayoritas orang di dunia. Sebagian besar orang hanya punya ide. Sebagian di antaranya berpikiran atau berkeinginan untuk mewujudkannya. Dan sedikit di antaranya yang benar-benar ingin mewujudkan. Pertanyaannya, kita yang mana? Kamu yang mana? Apakah orang-orang yang sekedar punya ide, punya gagasan, wacana doang, omong doang, atau benar-benar take action mewujudkannya? Emang tidak mudah untuk selalu mewujudkan segala ide yang kita punya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tapi bukankah layak untuk kita coba terapkan? Jangan langsung terapkan 10 ide sekaligus atau praktekkan banyak ide sekaligus, mulai dari satu saja. Dan salah satu strategi yang bisa kamu lakukan adalah strategi MVP atau Minimum Viable Product. Strategi ini adalah strategi yang umum digunakan oleh startup atau perusahaan rintisan. Kita membuat ide yang sederhana, diimplementasikan dengan konsep yang sederhana, dan dibuat produk sederhana juga. Dan akhirnya nanti produk ini kita akan tes apakah works atau enggak. Konsepnya cukup sederhana dalam bisnis, tapi kita bisa terapkan dalam konsep apapun. Sebagai contoh, ketika awal aku membuat konten di sosial media, ya udah bikin aja dulu versi awalnya. Kalau desainnya nggak bagus, nggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Kalau hasilnya belum kelihatan, nggak masalah, yang penting udah nyobain dulu. Jadi yang pertama adalah kita coba apa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulai ide kita, untuk membuat suatu produk, suatu karya, suatu hasil yang menggambarkan ide ini walaupun belum complete features, walaupun belum komplit apa-apa saja yang kita inginkan di dalamnya. Jadi kita cari tahu dulu esensialnya apa. Ketika aku membuat kelas-kelas pengembangan diri, aku pingin bikin berbagai sistem yang luar biasa canggih gitu ya. Ada platform yang memadai, platform LMS atau Learning Management System yang bagus, kemudian semuanya terintegrasi. Tapi ketika aku memikirkannya, akhirnya overthinking sendiri, gak mulai-mulai. Dan saat itu di 2020, udahlah, daripada aku kepikiran banyak hal bikin ini itu, ya udah mulai aja dulu. Dan aku membuat sebuah Zoom webinar untuk kelas online pada waktu itu, dan akhirnya bikin poster sederhana, bagikan. Udah mulai dari sana. Dan ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. Ya aku bisa membuat suatu kelas online, suatu webinar, dan akhirnya berguling membuat bola salju hingga hari ini, membuat platform-platform course yang membantu banyak orang. Jadi ketika kamu punya ide, coba cari dulu versi mudah apa dari idemu yang bisa kamu buat, dan kemudian perlahan-lahan bangun dari sana. Oke, semoga bermanfaat, dan aku harap kita bukan hanya orang yang punya ide doang, tapi juga mewujudkannya. Ingat, ide itu murah, yang mahal itu adalah eksekusi. Gagasan itu fana, yang nyata itu adalah aksi. Keinginan itu tak ada artinya, yang luar biasa adalah implementasi. Selamat menerapkan idemu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe, berikan komentar juga di bawah, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, salam pembelajar.